Kita target 2 Mas. 2 Mas. Dua nomor yang kita tawarkan itu tidak dimainkan di Aceh. Sudah sentralisasi. Oh sudah sentralisasi, oh bagus lah berarti. Yang aktif dia, yang mungkin banyak junior kita ini di Sergi, Asahan, baru di Langkat, Binji. Salam olahraga. Oke, lanjut lagi babak kedua ya, istilah kalau pertandingan ronde itu kan ada babak Ronde satu, kedua. babak kedua. Ronde kedua nih. Tapi di season kedua ini ibu kita tidak sendiri lah, ya. Kita didampingi ibu kita didampingi oleh Bang Edward, Bang Edward Keliat, ya. pelatih dan Kabit Binpres di Pemprov Provinsi Sumatera Utara. Nah, mungkin kami langsung ke Bang Edward dulu nih Bu. Ini kita langsung nih Bang Edward untuk persiapan PON ya. Ini PON tinggal berkisar 6 bulan. 6 bulan lagi, kira-kira progres daripada persiapan atlet kita gimana nih Bang? Kalau untuk atlet kita siapkan itu 1 minggu itu 12 sesi Latihan. Pagi sore. Ya, pagi sore. Jadi 4 hari di Istioka, 2 hari di Unimed. Artinya itu ada latihan fisik, latihan teknik gitu? Ya, kita pelatihan ada 3. Andreas Ginting khusus megang fisiknya. Andreas Ginting. Ya, Andreas Ginting. Dan Coach Ibrahim itu kepala pelatih. Head coach-nya Bang Ibrahim ya. Ada berapa atlet Bang? Kita sampai hari ini ada 19. Putra putri. Sebelumnya 20. Kebetulan satu kemarin kita gagal di fisik, tapi Maret rencana dimasukkan kembali gitu. Jadi 10 perempuan, 10 laki-laki. Dan kita main di semua nomor nanti. Main di semua nomor. Karena kita tuan rumah. Tuan rumah ya. Termasuk tuan rumah. Cuma ini kan Bu, awalnya kalau saya nggak salah pembagian daripada cabur ini petang itu pertama dipertandingkan di Sumut. Cuman edaran terakhir yang kami terima justru pindah ke Aceh. Itu macam mana Bu Lili? Kenapa bisa terjadi gitu nih kira-kira? Iya, kemarin dari rapat terakhir di Aceh katanya ada permintaan dari Aceh bahwa tukar dengan cabur apa ya? Binaraga kali ya? Binaraga, Barter gitu ya? Oh golf, Tukar. Jadi golf yang ke Medan, petang ke Aceh. Bagi kita Bu, Fovi Sumatera Utara perpindahan venue ini kan Merugikan apa enggak? karena kan secara apa kan kalau main di kampung sendiri mungkin atlet kita lebih pede kan kita. Mental ya. Itu gimana menurut Ibu? Awalnya juga nomor yang dipertandingkan kita nomor 15 ya. Iya, 15. Tapi ketika di Aceh juga 13, bisa juga Dikurangi juga. Jadi peluang kita kan makin sedikit ya. Jadi praktis mengurangi target juga Bu? Target tapi apanya? Kalau target tetap sebenarnya. Berapa Mas Pak? Kita target 2 Mas. 2 Mas ya. Tapi katanya 3 awalnya enggak. Kalau kita tuan rumah lah. Kalau di Medan 3 ya. Nomor juga ditambah. Kalau kita tuan rumah kemarin Ibu Lili sama Coach Bram itu menawarkan 15 nomor. 15 ya. Makanya 3 target. Di Aceh jadi 13. Kurang 1 targetnya. Jadi 2 nomor yang kita tawarkan itu tidak dimainkan di Aceh. Aceh memang kuat rupanya. Aceh juga. Sampai hari ini mereka kuat. Wah, kompetitor kita juga itu ya, Bang. Kompetitor. Di beberapa kejurnas Aceh yang menjadi lawan Sumut. Kalau menurut Bang Klian, program latihan ini kan masih program latihan apa istilahnya? Belum sentralisasi ya, masih desentralisasi ya. Hari ini kita sudah sentralisasi. Oh sudah sentralisasi, oh bagus lah berarti. Berarti sudah full semua. Hanya 2 orang masih di daerah. Dan atlet diinapkan Pak? Ya kebetulan ketua Pemprov kita menyiapkan mes. Oh, alhamdulillah memang Pak salah pilih lah. Sebetulnya cabur baru sentralis itu. Iya. Jadi anak-anak itu. Yang lain masih pulang ke rumahnya kan? Jadi inilah menandakan keseriusan Bu Lili kita ini ya kan untuk menyumbangkan medali di PON itu kan gitu Bu Lili kan. Dan itu di luar daripada apa kok nih Bu ya? Artinya itu kan kebijakan daripada Pemprov Provinsi sendiri ya. Iya, karena konsultasi juga sama kepala pelatih Pak Ibrahim dengan coach juga supaya anak-anak terkumpul dan supaya ya mereka pulang latihan itu enggak kemana atau kan resiko di jalan tuh. Iya. Kita Controllingnya juga lebih memudahkan ya. Kita fokuskan kalau ada di kampus bisa kita buat di situ. Makanya latihan bisa maksimal 14.
12. Sementara beban dari Koni 10. Seminggu. Oh, memang 12 ya. Oh, saya pikir ada ditambah lagi lah ya apanya. Terus petang ini kan nggak ada batas usia ya? Bebas umurnya? Sampai ini Belum ada ya? usia. Atlet sekarang rata-rata umurnya umur berapa tuh? Kita atlet itu ada 4 orang dari 30-an. 30-an ya? Si Rudi sudah berkeluarga, baru berkeluarganya mungkin nggak sabar lagi deh. Iya. Bulan 9 mungkin dan desa kemarin masuk tahun baru menikah. Baru ada si Heri juga sudah menikah juga. Ada 2 atlet. Tapi masih bisa memperkuat tim kita, Pak. Nah, ini termasuk orang-orang yang kita andalkan juga. Terus Bang, dengan ini ada nggak program atau mungkin rencana daripada kita untuk lebih memaksimalkan persiapan ini, Bu? Iya. Mungkin kita ada try-in, try-out, atau bahkan kita akan mau kalau bisa usulkan ke Koni training camp kami di daerah ini gitu atau gini gitu. Kemarin sebenarnya tahun lalu kita sudah merencanakan training camp ke Thailand, tapi karena ada kejuaraan apa kemarin di Surabaya itu ya. Oh iya. Nggak jadi ya? Tunda, karena terlalu banyak nanti. Tahun ini rencananya Pak, insya Allah kalau disetujui Koni. Ya. Rencana kita kemarin setelah diskusi sama Gus Bram sama Ibu juga mungkin ke Thailand. Ke Thailand. Berapa lama Bang rencana? Estimasinya mungkin sekitar 3 minggu atau Sampai 1 satu bulan. Satu bulan ya? Karena sana banyak ini Klub-klub. tandingan. Banyak Itu alasannya kenapa ke sana ya? Ya, sekalian ke training camp, sekalian untuk tanding. Tanding lah ya. Idealnya bulan keberapa itu Bang training camp? Nah ini mungkin sebelum kita ke sana loh Bang nih. Inilah artinya ini Terlalu kan lama kita berangkat ke sana, maksudnya jarak kita ke Aceh Pon. nanti tidak terlalu lama. Oh, Jadi sekitar bulan 6 tuh bulan 5 gitu. bulan 5 ya. Artinya itu pelatih lah yang tahu kan Bu Iya, macam mana iya. top performance-nya atlet nanti kan gitu kan. Takutnya kan terlalu cepat juga hilang pula. Hilang ya? Hilang ilmu tuh ya. Iya. Hilang apanya top performanya Iya, itu. Ya. Sama seperti dulu kita prakon dulu ya, Iya, kita Malaysia. ke Malaysia training campnya. Kalau saingan Bang kira-kira? Yang 8 masuk ini sebenarnya saingan berat semua, karena kita kan hanya 8 provinsi nanti. Oh di sini di Yang bertanding di PON nanti 8 Iya, provinsi. 8 provinsi. Oh, ini nih udah yang terbaik dah ini semua ya. Ya, seperti Padang misalnya. Mereka Padang. hanya mengirimkan triple woman aja Oh. di antara 13 nomor. Berarti itu nomor spesialis yang memang untuk center untuk medali Tidak, ya? karena mereka di Prapon tidak lewat. Oh tidak lewat. Kualifikasi nggak di kualifikasi nggak dapat. Jadi yang pool 13 nomor itu hanya Sumut dan Aceh. Jatim juga, Oh Sumut aja ya, yang Iya. tuan rumah lah ya. Jatim juga tidak semua nomor. Dia hanya 11 nomor. Ada dia kehilangan waktu Prapon, mungkin pas syuting menit itu nggak masuk gitu. Jadi hanya kita yang pool 13 nomor. Tapi perlu juga lah kita tanya sama Ibu sama Bang Kiliat ini bahwa mungkin karena ini baru cabur baru. Ya, dulu pertama kali belum tapi- familiar sama masyarakat. Ya. Mungkin secara singkat bisa dijelaskan Bang Kiliat gimana kira-kira olahraga ini. Karakteristik daripada petang ini bisa gitu. menjelaskan Ya, sedikit. ya. Sebenarnya olahraga ini Bang, kalau di Sumut aja kita yang masih awam, banyak yang tidak tahu. Di Sumut ya? Di Sumut. Tapi ketika kita main Rektor Series kemarin yang di UNESA, Iya. itu ada 108 tim yang main. 108 Iya, tim. double dan single. Double single, tapi open ini Bang. Jadi 108 tim ini kita banyak bersaing di Jawa itu. Sama semuanya Jawa, kita nggak tahu nih mana atlet mana yang sebenarnya pemain klub. Mereka hampir merata sudah, teknik apa semua udah sama gitu. Itu tadi karena Jadi- banyaknya klub itu banyak dan jadi kompetisi. Kita waktu itu hanya sampai di semifinal. Itu ada kita di double man semifinal dan ada single woman di semifinal. Itu kita nggak tahu Bang yang mana sebenarnya atlet pada atau mana. Kalau kita di Sumut langsung ketahuan cara main. Kalau di sana tidak. Jadi di Jawa itu sebenarnya petang gini sudah Masyarakat lah. Masyarakat ya, kenal masyarakat ya. kita di Sumut yang ada itu ada di Sergi. Ada berapa pengcap sekarang Bang? Enggak yang aktif dia, Ah. yang mungkin banyak junior kita ini di Sergi, Asahan, baru di Langkat,
Binjai, ini termasuklah yang banyak atlet junior kita. Jadi kalau kita kenal petangki, mereka sudah paham gitu. Tapi di daerah lain belum. Kalau pengcapnya sudah banyak ya Bu? Kita ada 18 ya. Karena itu kita udah bisa ikut porprov. Kemarin ikut porprov ya. Iya. Juaranya kemarin siapa? Pengcap mana? Sergi ya. Karena sesungguhnya semua kabupaten kota di Sumatera Utara ini artinya bisa memainkan petang ini kan Bu. Karena dia caranya venue-nya juga nggak ada karakteristik tertentu kan, nggak gitu banyak kali juga butuh arealnya kan, lapangannya. Yang murah meriah sebenarnya cabur ini kan ya. Lapangan kita itu dia bisa tanah, bisa pasir. Dia datar dan tidak licin. Gitu. Bisa di rumput. Ya, bisa jadi rumput, tapi sebenarnya kita apanya bisa bergulir dia tuh. Bisa jangan di semen lah ya. Semen nggak bisa ya. Tidak bisa licin. Jadi dia minimal itu 4x14. 4x14. Dan Ibu selaku ketua Pengprov kan akan terus kan Bu mensosialisasikan bagaimana macam keinginan Ibu tadi petang kita ini memang lebih masyarakat kan gitu kan. Idealnya Bang ini anak usia berapa Bang? Kalau petang ini sebenarnya ini sekarang banyak dia buat masyarakat di sekolah nih Pak. Iya, masuk dari sekolah ya. Salah satunya Ibu juga kan mahasiswa STOK itu setelah tamat mereka mengenalkan ini di sekolah-sekolah. Oh, setelah tamat kembali ke daerah dia mengembangkannya. Ada UKM kita ada. Hari ini sudah masuk mata kuliah. Iya, mata kuliah. Di kampus kita Bu? Iya. Di UNIMED juga. Sudah ada ya. Jadi sudah setiap mahasiswa itu sudah paham. Sudah bisa membawa dan nanti ke. Jadi memang boleh dikatakan Ibu ini pelopor petang itu. Dan ya. STOK Binaguna lah yang memang tempat kalau cerita petang orang sekarang pandangan pasti ke Binaguna itu. Binaguna ya. Binaguna itu katanya. Spesialis mereka itu. Iya itu dia. Itu terasa sama kita Pak. Terasa ya. Karena kita waktu kemarin Ibu Lili ada. Iya. Padahal Ibu Lili ada. Iya. Cuman pikir orang Bu petang ini mainnya cuma sore nggak bisa main pagi. Padahal petang ini bahasa Prancis ini ya. Iya, bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Asal Asalnya pun dari Prancis. Pikirnya sore hari. Kan itu kan. Kan itu. Pagi siang sore malam boleh Bang. Asal dari Prancis. Iya, asal dari Prancis. Luar biasa lah. Biayanya juga bola juga nggak terlalu mahal, aja. Itu apa tuh Bu? Tempat. Besi itu ya? Besi bulat tuh ya. 800 gram ya satu Ya. bola. Satu bola. Sekitar 8 Artinya bisa aja lah kita ya semua ya Iya. melakukan itu kan anak usia. Main lempar kan itu. Berapa meter apa jaraknya? Kita mau kalau di petangki jarak main itu 6 ya. sampai 10 meter. Lewat 10 pol jet dipindahkan. Iya. Lemparan pertama 6 meter. Minimal 6 meter, paling jauh itu 10 meter. Dia lebih kemana Bang olahraga kita ini? Ke akuratan kah? Konsentrasi kah? Atau gimana nih? Mana? Sebenarnya ini olahraga kompleks dia. Kompleks ini. Karena dia satu olahraganya ini terukur. Jadi baru kalau kita cerita terukur ini kan harus konsentrasi tinggi dia. Akurat. Terus harus juga didukung dengan stamina. Kondisi atlet terutama kita di aerobiknya. Iya, di aerobik. Ketika atlet ini bugar, karena kita bisa main dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Bah, satu game? Iya. Satu game itu? Itu kenapa bisa gitu Bu? Lama. Karena setiap nomor kita sampai di final ya, sampai ada emasnya. Oh sekali main langsung itu? tuntas. Man sama double man main hari itu. Langsung emas itu? Terus ini sampai final nanti, sampai dapat juaranya. Makanya pas final kan sesuai dengan satu game itu belum tentu waktunya sedikit. itu loh, dulu kan Ibu ada kirim video ke apa yang main final di mana itu Bu? Sampai 3 Kok pagi udah ya, iya, pernah. malam ini mainnya. Jam 3 pagi pernah. Pernah Bu? Jam 3 pagi ya? Bisa-bisa penonton udah pulang orang itu aja yang main di situ. Jadi kan partai final itu nanti kita sama tim kita sendiri, sama tim lawan lah. Yang lain yang udah penyisian ya mereka pulang aja, jadi tinggal kita. Gitu. Berarti itu dari fisik ya betul ya, stamina itu ya. Jadi di aerobiknya yang perlu dimakan. Kalau sporting dari luar boleh di saat pertandingan sporting gemuruh penonton itu boleh. Supporter misalnya. Boleh juga, cuman ya lebih cenderung ke
lebih adabnya lah. Adab. Jadi ketika orang main kita nggak boleh gini. Apa gitu ya? Sama Atau kan. waktu kita main pas lawan nggak kena misalnya, Nggak kayak boleh. syuting nih nggak kena, kita bilang Jangan di kita lawan nih, nggak boleh juga. Karena kayak panahan kan gitu kan Bu, di saat dia konsentrasi meeting kan itu harus hening. Iya. Setelah pas itu kan baru boleh Iya, tepung. tangan. Catur yang lebih parah kan Bu, nggak boleh sama sekali kan. Berarti juga kayak di sepak bola kan begitu hajar kan gitu. Oh, bisa Boleh. gitu juga, Boleh. gitu juga. Sportif lah, sportif kan. Jadi itu lah, gimana? Luar biasa udah kita gali semua tadi dari profil Ibu Lili, kemudian Bang juga lihat. permainan secara teknisnya udah jelas. Mudah-mudahan target bisa melebihi yang dua itu lah. Dan kita memang berharap Bu, Iya. bahwasanya Petang juga salah satu cabur yang ikut memberi sumbangsi. Ya, bagaimana mendukung tekad dan keinginan Sumatera Utara menembus 5 besar di Lima PON. besar, ya. Ya. Jadi nanti pas kita lihat klasemennya kan itu ada Ya. cabur Petang menyumbang 2 emas. Kan itu. Amin. Masuk Amin. klasemen sementara kan itu. Bu Lili ini lah ya orangnya low profile. Dibilang hanya 2 ini, padahal bisa 4. Oh iya. Mudah-mudahan lah. Kan Jangan-jangan gitu. 5 lah ya. Mudah-mudahan lah ya. Itu dia. Jadi Bu dan Bang Keliat sekali lagi kami terima kasih ya sudah hadir di podcast kita ini. Ya ini kita berharap semua ini nanti bisa memotivasi atlet-atlet kita yang akan ke PON. Doa kami untuk Petang semoga kita sukses. Ya, dan memang tujuan podcast itu memang itu untuk dia. memotivasi atlet kita yang berlaga di PON. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersatu kita juara. Oke. Bu, makasih Bu. Thank you. Bang, izin Bang.